Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Terapan, yakni Bapak Amir Hudali Munte, STMKOM. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Lewi Anasta Pasaribu sebagai moderator sekaligus pemateri 1, Septian Putra Nugraha sebagai pemateri kedua, Delva Orza Sativa Borutarigan sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan membahas materi tentang determinan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai membacakan materinya. Pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama fungsi determinan, yang kedua sifat-sifat fungsi determinan, yang ketiga menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor, yang keempat menghitung determinan dengan reduksi baris. Yang pertama fungsi determinan. Determinan adalah nilai real yang dihitung berdasarkan nilai elemen-elemennya menurut rumus tertentu yang ditulis dengan simbol det A atau A. Definisi 1. Suatu permutasi dikatakan genap atau even jika total banyaknya inversi adalah integer genap dan dikatakan ganjil atau odd jika total banyaknya inversi adalah integer ganjil. Dari Anton Rores 2004. Contoh soal. Tabel berikut ini mengklasifikasikan berbagai permutasi dari 1, 2, 3 sebagai genap atau ganjil. Dapat kita lihat pada tabel berikut ada permutasi 1, 2, 3 yang banyaknya inversi 0 klasifikasi genap, permutasi 1, 3, 2 banyaknya inversi 1 klasifikasi ganjil, permutasi 2, 1, 3 banyaknya inversi 1 klasifikasi ganjil, permutasi 2, 3, 1 banyaknya inversi 2 klasifikasi genap, permutasi 3, 1, 2 banyaknya inversi 2 klasifikasi genap, permutasi 3, 2, 1 banyaknya inversi 3 klasifikasi ganjil. Itu termasuk tabel klasifikasi permutasi dari 1, 2, 3. Definisi 2. Determinan suatu hasil kali elementer atau elementary product dari suatu matriks A, n kali n adalah hasil kali dari n entry dari A, yang tidak satupun berasal dari baris atau kolom yang sama. Dari Anton Rores 2004. Definisi 3 Anton Rores 2004 mengatakan, misalkan A adalah suatu matriks bujur sangkar. Fungsi determinan atau determinan function dinotasikan dengan det dan kita mendefinisikan det A sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari A. Angka det A disebut determinan dari A atau determinan of A. Berikut ini diberikan contoh untuk mencari determinan dari matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Dapat kita lihat pada berikut. Untuk lebih jelasnya, dalam menentukan nilai determinan matriks berorde 2 kali 2 dapat dilakukan dengan mengalihkan elemen-elemen pada panah yang mengarah ke kanan dan mengurangkan hasil kali elemen-elemen pada panah yang mengarah kiri. Sehingga menghitung determinan orde 2 kali 2 secara langsung melibatkan perhitungan 2 faktorial sama dengan 2 hasil kali elementer bertanda. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat di layar. Baik, sekian dari penjelasan dari saya serahkan kepada Septian Putra Nugraha untuk melanjutkan materinya selaku pemateri kedua. Terima kasih. Baik, saya Septian Putra Nugraha akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Sifat-sifat fungsi determinan. A. Jika sebarang matriks kuadrat A mengandung satu baris kolom yang semua elemennya 0, maka determinan A sama dengan 0. Contoh A sebagai berikut, maka determinan A sama dengan 0 atau elemen-elemen baris 2 semua 0. B. Jika terdapat elemen 2 baris atau kolom dari matriks kuadrat A yang sebanding atau identik, maka determinan A sama dengan 0. Contoh sebagai berikut, maka determinan A sama dengan 0 atau baris 1 dan baris 2 sebanding. C. Jika matriks B didapat dari matriks A dengan jalan menukar letak sembarang baris atau kolom dari matriks A, maka determinan B sama dengan min determinan A. Contohnya sebagai berikut. Determinan A sama dengan min 2 dan determinan B sama dengan 2. Atau matriks B didapat dari matriks A dengan menukar letak kolom 1 dengan kolom 2. D. Jika matriks B didapat dari matriks A dengan jalan menambah unsur-unsur pada baris atau kolom ke min P dengan K kali unsur-unsur baris atau kolom ke Q, maka determinan B sama dengan determinan A. Contohnya sebagai berikut.
determinan A sama dengan 8 dan determinan B sama dengan min 8. Atau baris 3 matriks B didapat dengan jalan baris 3 matriks A ditambah 2 kali baris 2 matriks A. Jika matriks B didapat dari matriks A dengan jalan mengalihkan K kali baris ke min P dari matriks A, maka determinan B sama dengan K. Contohnya sebagai berikut. F. Jika A adalah sebarang matriks kuadrat, maka determinan A sama dengan determinan A. 3. Menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Definisi jika A adalah matriks kuadrat dengan entry atau elemennya Aij, maka yang disebut minor Aij atau dinotasikan dengan Mij adalah determinan submatriks setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari A. Bilangan min 1 kuadrat I plus J Mij yang dinotasikan dengan Cij dinamakan kofaktor entry Aij. Misalkan terdapat matriks berikut. Tentukan minor entry dan kofaktor dari Aij dan A32. Dari definisi yang diberikan di atas, maka minor dari Aij adalah sebagai berikut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Perhatikan bahwa di sini kita mencoret baris dan kolom pertama dari matriks A sehingga diperoleh submatriks baru berukuran 2x2. Determinan dari submatriks yang diperoleh disebut minor entry A11. Dengan demikian, kofaktor A11 yaitu C11 sama dengan min 11, min 1, pangkat 1 tambah 1, M11 sama dengan M11 sama dengan 16. Hal yang sama dapat kita lakukan untuk mencari minor entry A32 yakni dengan cara berikut. Lalu dan kofaktor A32-nya yakni C32 sama dengan min 1, pangkat 3 tambah 2, M32 sama dengan minus M32 sama dengan minus 26. Dan pembahasan yang keempat adalah menghitung determinan dengan reduksi baris. Metode ini digunakan untuk menghindari perhitungan yang panjang dalam penerapan definisi determinan secara langsung. Determinan suatu matriks dapat dihitung dengan mereduksi matriks tersebut dalam bentuk echelon baris. Sifat-sifat matriks echelon baris tereduksi atau reduced row echelon form adalah yang pertama, jika baris terdiri tidak seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Kita namakan 1 utama. 2. Jika terdapat baris yang seluruhnya 0, maka semua baris seperti ini dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Yang ketiga, dalam sembarang dua baris yang berurutan, yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dari satu utama dalam baris yang lebih tinggi. Yang keempat, masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat lain. Sebuah matriks yang mempunyai sifat 1, 2, 3 dikatakan berada dalam bentuk echelon baris atau row echelon form. Dan kesimpulan dari pembahasan kami kali ini adalah determinan adalah nilai real yang dihitung berdasarkan nilai elemen-elemennya. Menurut rumus tertentu yang ditulis dengan simbol det atau A, sifat-sifat fungsi determinan antara lain adalah yang pertama, jika sebarang matriks kuadrat A mengandung satu baris atau kolom yang semua elemennya 0, maka determinan A sama dengan 0. 2. Jika terdapat elemen-elemen dua baris atau kolom dari matriks kuadrat A yang sebanding atau identik, maka determinan A sama dengan 0. Jika matriks B didapat dari matriks A dengan jalan menukar letak sembarang baris atau kolom dari matriks A, maka determinan B sama dengan minus determinan A. Yang keempat, jika matriks B didapat dari matriks A dengan jalan menambah unsur-unsur pada baris atau kolom ke P dengan K kali unsur-unsur baris atau kolom ke Q, maka determinan B sama dengan determinan A. Yang kelima, jika matriks B didapat dari matriks A dengan jalan mengalihkan K kali baris ke P dari matriks A, maka determinan B sama dengan K kali determinan A. Yang keenam, jika A adalah sebarang matriks kuadrat, maka determinan A sama dengan determinan AT. Demikian dari presentasi kami pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jika ada kesalahan dari penyampaian kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.